Oke, kali ini kita akan membahas tentang React Native. Nah, di sini untuk memulai mempelajari React Native, saya menyarankan teman-teman bisa menggoogling ya roadmap React Native di Google ya. Ketika kita googling, kita akan mendapati pencarian pertama roadmap.sh. Nah, ini bisa teman-teman tekan. Roadmap ini adalah panduan yang dapat teman-teman gunakan ketika akan menguasai sesuatu, ya. Terutama di sini adalah React Native topik yang dibahas di sini. Di mana di sini ada bagian introduction, ada detail dari introduction itu apa saja, lalu kemudian learn the prerequisite, environment setup, development workflow, core components, write platform specific code, styling, networking, dan selanjutnya. Ya, dimana tiap-tiap item yang ada di sini ya teman-teman bisa tekan. Di sini introduction, pengertian pengantarnya. Nah, dimana di sini kita tahu ya dijelaskan bahwa React Native adalah open source framework yang didevelop oleh Facebook. Ya. Lalu kemudian di sini kita bisa melihat tiap bagian what is React Native, why use ya. Nah, dimana di sini kalau teman-teman perhatikan ada bagian 0% dan 0 of 96 dan. Nah, di sini untuk membantu kita men-track progres kita, ya, men-track progres pembelajaran kita. Di mana teman-teman perlu login terlebih dahulu agar dapat mendapatkan benefit dari tracking progres ini. Di mana tiap-tiap item yang ada di sini teman-teman bisa tekan, lalu kemudian ya tentu saja perlu dibaca, lalu kemudian di sini bisa diupdate statusnya apakah done, in progress atau teman-teman skip. Nah, ketika teman-teman sudah mempelajarinya, teman-teman bisa tekan done. Ya, wala di sini tentu saja teman-teman perlu login. Oke, what is React Native? Nah, ini tentu saja perlu dipahami dan di mana di sini teman-teman perlu memahami React Native dari mana? Dari dokumentasi resminya. Ya, di dokumentasi resminya ini ya React Native halaman depannya kurang lebih seperti ini. Untuk saat ini kita dapat membuat project React Native Learn Once, Read Anywhere ya. Tidak hanya untuk mobile saja, bisa juga untuk web, desktop maksud saya. Desktop di sini bisa desktop Mac OS dan juga Windows, Android, iOS ya. Nah, di sini ada Chrome. Ya, tentu saja untuk browser di sini. Chrome, Mozilla, Firefox, beberapa browser yang populer. Ya. Create native apps for Android, iOS and more using React. Jadi, React Native ini dia menggunakan React. Oke. Nah, ini tentu saja teman-teman bisa masuk ke Get Started. Nah, bisa membaca yang ada di sini. Lalu kemudian, nah, setelah introduction lanjut ke learn the prerequisite. Memang di sini teman-teman perlu memahami ya, untuk mempelajari React Native ini perlu memahami JavaScript dan juga React. Makanya arahan saya ya memahami atau merefresh pemahaman kita terkait React, JavaScript dan React ini. Dimana di sini juga ada JavaScript roadmap. Nah, bagi teman-teman yang tertarik mendalami bahasa pemrograman, contohnya di sini adalah JavaScript, teman-teman dapat mengeksplor yang ada di sini. Sekali lagi, ya saya harap teman-teman ketika lulus minimal ada satu bahasa pemrograman yang teman-teman kuasai. Ya, nah teman-teman bisa belajar dan dipandu lewat web ini. Misalkan di sini introduction to JavaScript terkait variabel, data type, typecasting, data structure, equality comparison, loops dan lain-lain. Ya. Nah, ini sebenarnya tidak hanya JavaScript ya. Teman-teman bisa klik bagian ini ya atau bagian home ini, teman-teman bisa melihat roadmap berdasarkan role base. Nah, ini role base pekerjaan ya. Ada front end, back end, DevOps, full stack dan lain-lain dan juga berdasarkan skill base. Skill base di sini ada React ya. Ya, kemudian ada Vue, ada JavaScript juga. Nah, kalau teman-teman ingin mempelajari Python juga bisa, silahkan. SQL ada di sini. Misalkan Python. Nah, di sini adalah roadmap yang sangat baik sekali. Sekali lagi saya menyarankan menggunakan fitur tracking ini, track progress ini. Oke. Nah, kita kembali ke React Native tadi. Nah, kalau misalkan dirasa terlalu banyak, teman-teman agak bingung mencari React Native di mana, tinggal di googling seperti tadi atau di sini bisa ditulis React Native. Ya. Bisa ditulis React Native. Tadi udah ketemu ya di sini. Oke, kembali ke React Native. Nah, di sini yang perlu saya tekankan adalah bagian environment setup. Bahwa ketika kita akan mulai coding,
kita perlu mempersiapkan ya environment kita, men-set up environment kita. Di mana di sini ada Expo, kita dapat membuat dengan Expo dan juga dengan React Native CLI. Ya, ada dua garis putus-putus di sini, Expo dan React Native CLI. Di mana di sini dengan kita akan banyak menggunakan Expo, terutama Expo Snack. Ya, Expo ini sendiri adalah framework ya and a platform that allows you to develop, build and deploy React Native application easily and quickly. Nih, ini kata kuncinya. Easily and quickly. Oke. Di mana di sini ada dengan create Expo app, di sini command line yang dapat kita gunakan untuk mengenerate React Native project ya. Ini dijalankan di Node.js misalkan ya. Lalu kemudian di sini ada namanya Expo Snack. Expo Snack ini adalah online playground and development environment for creating and testing React Native project. Ya, jadi dengan Snack ini kita bisa dengan mudah membuat project atau belajar ya React Native di sini. Di mana kita bisa lihat Expo Snack website di bagian ini. Ketika kita tekan, kita akan muncul tampilan seperti ini. Saya menyarankan teman-teman perlu login terlebih dahulu. Ya, pastikan login terlebih dahulu. Kalau belum ada akun, silahkan buat akunnya terlebih dahulu. Kemudian di sini teman-teman akan disajikan ada bagian di kiri, tengah, kanan. Nah, di sini seperti text editor ya. Di bagian kiri adalah struktur project kita ya. Di bagian tengah ini adalah codingan dan bagian kanan ini adalah preview. Preview apa yang telah kita buat. Di mana di sini kita bisa lihat struktur project kita sangat sederhana, template di sini ya ada app.js, ini adalah komponen utama. Di sini adalah codingan dari komponen utama. Lalu kemudian di bagian kanan kita dapat nanti membukanya dari web seolah-olah lewat web ya, hasil di web seperti apa, iOS, Android dan juga My Device. Nah, My Device ini kita dapat menggunakan device kita sebagai previewnya. Jadi teman-teman perlu login perlu download Expo Go terlebih dahulu. Oke, mungkin bagian di sini struktur project tidak mungkin kita hanya menggunakan satu komponen saja. Maka kita perlu membuat beberapa komponen karena aplikasi kita tentu saja akan kompleks ya. Nah, komponen itu bisa kita kumpulkan dalam satu folder, misalkan di dalam folder komponen ini. Ya, atau mungkin nanti semakin kompleks lagi struktur folder biasanya menyesuaikan, jadi fleksibel, tidak kaku. Ya, di sini komponen ada asset example misalkan, nah tampilannya seperti ini. Sekali lagi di sini menggunakan JSX ya, dia mereturn JSX yang ditampilkan di React Native seperti ini. Ada komponen view, text, image dan lain-lain. Lalu kemudian untuk bagian stylingnya ada di sini. Ini seperti styling seperti CSS ya, walaupun ini bukan CSS. Ya, stylingnya seperti ini. Lalu kemudian ini komponennya bernama komponen asset example ya, walaupun terkesannya sebagai function tapi ini adalah komponen. Jadi asset example ini akan digunakan di app. Nah, ini contoh sederhananya seperti ini ya. Nah, jadi caranya adalah mengimpor asset example dari mana? Dari sini. Oke, kemudian ditampilkan di sini. Nah, ini kalau kita hilangkan maka misalkan kita tampilkan yang paling cepat itu di web ya, karena kalau untuk Android kita perlu mengantri. Nah, kita perlu tekan terlebih dahulu loading. Nah, tapi boleh kita coba di sini biar kita bisa melihat. Jadi biasanya di sini langsung muncul. Oh, tampaknya sekarang tidak perlu mengantri ya, tapi ada kalanya mungkin nantinya teman-teman perlu mengantri karena ada banyak yang menggunakan ini. Nah, ini tampilannya. Kalau saya kembalikan, ini Grammarly saya agak mengganggu. Oke, asset example saya kembalikan. Nah, muncul. Dan ini juga bisa teman-teman coba misalkan mengedit item di sini misalkan dengan tulisan sederhana ya, hello world. Nah, ini juga bisa. Oke, dia langsung berubah karena di sini ada fitur hot reload yang langsung merefresh ya. Oke, jadi untuk selanjutnya teman-teman akan mengeksplor React Native ini. Saya menyarankan teman-teman mengikuti yang ada di sini. Dan terutama nanti teman-teman perlu mengeksplor ya, mempelajari pertama yang bagian basic ini. Ya, nanti arahan detailnya akan saya infokan di grup ya, seperti biasa. Oke, sekian, terima kasih.